Tuan Tanah adalah dewa. Bab 677. Merasakan sakit yang tajam di punggungnya, si tukang daging dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraih punggungnya. Hampir pada saat yang sama, Qin Ming juga meraihnya di udara. Saat tangan si tukang daging baru saja menyentuh pedang haus darah itu terbang seolah tertarik oleh kekuatan hisap yang besar, berubah menjadi cahaya merah, dan jatuh ke tangan Qin Ming. Ditusuk dengan belati, luka serius ini bagi orang biasa bukanlah masalah besar bagi si tukang daging. Tidak terlihat darah mengalir keluar dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, ini menyelamatkan Huo Nanling dari kesulitan. Cepat mundur. Huo Nanling menghela napas lega dan buru-buru menarik Gu Qingyi kembali ke dinding. Pedang terbang, kau telah menguasai pedang terbang di usia yang begitu muda. Sayang sekali malam ini adalah hari kematianmu. Bakat yang begitu bagus terbuang sia-sia. Tianxia diam-diam terkejut melihat pedang peminum darah terbang kembali dengan sendirinya dan jatuh ke tangan Qin Ming lagi. Namun, keterkejutan itu hanya sesaat. Tiba-tiba ia menamparkan dengan telapak tangannya, dan angin kencang berembus seperti air pasang, menghantam dada Qin Ming. Qin Ming awalnya ingin menggunakan pedang terbang itu sebagai kartu truf dan melepaskannya secara tiba-tiba, tidak ingin mengungkapkannya terlalu dini, tetapi rencana tidak dapat mengikuti perubahan, dan dia harus menggunakannya terlebih dahulu untuk menyelamatkan Huo Nanling. Melihat telapak tangan Tianxia mendekat dan hembusan angin dingin menerpa wajahnya, Qin Ming segera mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang panjangnya lebih dari 1 kaki itu melesat dan bertabrakan dengan hembusan angin yang dihasilkan oleh energi sejati. Turbulensi yang terbentuk oleh getaran udara itu mengamuk, dan kepingan salju di sekitarnya menari-nari liar. Saat berikutnya, Qin Ming mengabaikan pengejaran Tianxia, mundur secepat hantu, dan menebas kepala si tukang daging dengan pedang yang bersinar dengan cahaya. Meskipun si tukang daging itu buas dan kejam, dan tidak mengenal rasa sakit maupun takut, dia tidak akan menunggu dengan bodoh karena tahu bahwa dia akan mati. Dia harus berhenti mengejar Gu Qingyi untuk sementara, memilih untuk melindungi dirinya sendiri, dan segera melarikan diri. Qin Ming mengerahkan kecepatan tercepatnya tanpa ragu, lewat seperti hantu dan berdiri di depan Huo Nanling dan Gu Qingyi. Cahaya pedang dari pedang peminum darah masih ada di tangannya, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat sekeliling pada musuh di depannya. Si tukang daging diam-diam berteriak bahwa sangat disayangkan dia gagal menangkap Gu Qingyi dan kehilangan kesempatan besar. Jika dia berhadapan langsung dengan Qin Ming, dia tidak akan yakin bisa membunuh Qin Ming. Dia menoleh dan melirik Chen Tianzong dan berkata, biarkan orang tua ini bergabung denganku dalam menghadapi Hades dan membunuhnya sesegera mungkin untuk menghindari kecelakaan lainnya. Aku tidak butuh bantuanmu untuk membunuh seseorang. Kau hanya akan menjadi beban bagiku. Keluar dari sini. Tianxia berkata dengan nada meremehkan dan sombong. Tentu saja, dia punya modal untuk bersikap sombong. Tukang daging juga punya harga diri. Saat dipandang rendah, wajahnya menjadi jelek, tetapi dia tidak membantah apapun dan pergi dengan patuh. Yang terpenting saat ini adalah membunuh Qin Ming. Tidak perlu terlalu bersemangat dengan adu mulut. Dia juga senang duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara dua harimau itu tanpa harus mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Qin Ming. Senior Tianxia, jangan buang waktu lagi dan gunakan kartu trufmu. Desak Chen Tianzong. Dia juga takut malam akan terlalu panjang dan Qin Ming akan melarikan diri. Pada saat yang sama, Qin Ming bertanya tanpa menoleh, bagaimana kabar kalian berdua? Ling Ling, siapa yang menyakitimu? Kamu tampak terluka parah. Apakah kamu masih bisa bertahan? Huo Nanling tampak sangat buruk, napasnya tidak teratur, dan ada darah di sudut mulutnya. Meskipun Qin Ming tidak tahu apa yang terjadi, dia dapat melihat sekilas bahwa Huo Nanling terluka. Aku baik-baik saja. Huo Nanling berkata dengan marah dengan wajah muram, tapi kakakku hampir dipermalukan oleh Chen Tianzong. Kamu harus membalasnya dan tidak boleh membiarkan Chen Tianzong pergi begitu saja. Apakah kamu hampir dipermalukan? Mendengar ini, dinginnya mata Qin Ming menjadi semakin kuat, dan dia menatap Chen Tianzong dengan niat membunuh sedingin es. Bajingan, beraninya kau punya niat jahat terhadap istriku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika aku membiarkan siapapun pergi. Aku hanya sedikit takut. Dia tidak berhasil. Jangan membuat masalah lagi. Ayo cari cara untuk pergi. Gu Qingyi bukanlah tipe wanita yang tidak tahu situasi secara keseluruhan. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Dia tidak ingin melihat Qin Ming terluka, dan lebih suka menanggung penghinaan karena diganggu oleh Chen Tianzong. Tidak ada harapan bagiku untuk melarikan diri bersama kalian berdua. Satu-satunya cara adalah bertarung dan berjuang untuk keluar. Kalian berdua hanya perlu bersembunyi, dan aku akan mengurus sisanya. Setelah mengatakan itu, tubuh Qin Ming dipenuhi dengan energi sejati yang melonjak, dan seluruh auranya berubah drastis, seperti pedang yang ditarik dari sarungnya, ketajamannya terungkap. Sebelumnya, karena Qin Ming tidak mengetahui kekuatan Tianxia yang sebenarnya, ia sengaja menahan diri. Sekarang, ia berniat membunuh Chen Tianzong dan siap untuk pertarungan hidup dan mati. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya, dan energi sejatinya meledak dengan kekuatan penuh. Melihat punggung Qin Ming dan merasakan tekanan kuat yang terpancar darinya, Gu Qingyi merasa bahwa Qin Ming seperti gunung. Selama dia berdiri di depannya, tidak ada musuh yang bisa memanjatnya. Beranikah kau menyembunyikan ketidakmampuanmu?
Kau benar-benar berpikir kau akan hidup lama. Tianxia mencibir dengan jijik saat menyadari perubahan aura Qin Ming. Anakku, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah jurus pamungkasku. Orang tua, kau sudah terkubur sampai lehermu di dalam tanah, dan kau tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Jika kau ingin mati, aku bisa membuang-buang energi dan mengirimmu ke barat terlebih dahulu. Tatapan mata Qin Ming setajam mata pedang, dan cahaya pedang dari pedang peminum darah di tangannya tiba-tiba meningkat lebih dari setengah kaki, seolah-olah dia sedang memegang bilah pedang yang tidak bisa dihancurkan. Tianxia juga berubah. Bola energi jahat berwarna hitam mengalir di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia terbungkus bayangan hantu, yang sangat aneh. Matanya memancarkan cahaya beracun seperti ular berbisa, dan dia tertawa jahat, keahlianku yang terkenal adalah Yin Sa Yu Gui Xuan Gong. Sungguh sia-sia bakatku jika menggunakannya melawanmu. Bersiaplah untuk mati. Setelah berkata demikian, Tianxia tiba-tiba bergerak, dan kabut hitam di sekelilingnya mulai bergulung-gulung dan menari-nari, menyerbu ke arah Qin Ming bagaikan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Terdengar samar-samar suara hantu menangis dan lolongan serigala. Siapa yang ingin kau takuti, makhluk tua yang bukan manusia atau hantu? Mata tajam Qin Ming melihat melalui energi sejati yang jahat dan menyeramkan dan menemukan bahwa di antara banyak bayangan hantu ada tangan seperti cakar hantu dari dunia bawah, yang dipadatkan oleh energi sejati Tianxia. Qin Ming mencibir dengan muram, dan tanpa berpikir, dia mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Dia mengabaikan banyak bayangan hantu, dan cahaya pedang dari pedang peminum darah menusuk langsung ke telapak tangan Tianxia, menembus bayangan hantu yang pekat seperti kertas. Pedang sepanjang setengah meter itu menembus kabut hitam dengan mudah. Tianxia tidak berani menghadapinya dan segera menarik tangannya dan mundur dengan kasar, tetapi puluhan atau bahkan ratusan hantu masih bergegas maju dan berhasil membungkus Qin Ming di dalamnya. Qin Ming dikelilingi oleh bayangan hantu hitam, sehingga sulit untuk melihat keluar. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dan suara hantu menangis dan serigala melolong semakin keras. Adegan ini agak mengerikan. Gu Qingyi, yang sedang bersandar di dinding, merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah itu karena dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Qin Ming, atau karena angin musim dingin yang dingin menggigit, yang membuatnya menggigil dan wajahnya menjadi pucat. Jangan khawatir, saudari Gu. Kakak Qin akan baik-baik saja. Huo Nanling menghiburnya. Dia belum pernah melihat Qin Ming dikalahkan dan telah mengembangkan kekaguman buta padanya. Dia merasa bahwa Qin Ming dapat mengalahkan musuh yang paling kuat sekalipun. Begitu kau terjerat oleh Yin Saku, kau tidak akan punya jalan keluar. Tianxia tampak seolah-olah telah memenangkan permainan dan tidak lagi terburu-buru untuk mengambil tindakan. Ia tampak sangat yakin bahwa ia dapat menyingkirkan Qin Ming dengan trik ini. Dikelilingi kabut hitam, Qin Ming tampak seperti bisa keluar hanya dengan mengambil 2 langkah, tetapi itu tidak semudah yang ia bayangkan. Di tengah banyaknya bayangan hantu, helaian energi sejati Yin Sa menembus kulit Qin Ming seperti ribuan rambut dan meresap ke dalam tubuhnya. Meskipun ki sejati yang seperti benang hitam itu tidak beracun, ia mengandung energi jahat yang sangat kuat. Perasaan saat ia meresap ke dalam tubuh seperti ditusuk oleh ribuan jarum baja, dan pada saat yang sama disertai dengan rasa dingin yang menusuk yang membuat orang sengsara. Ah! Qin Ming yang terbungkus di dalamnya menjerit melengking, sedikit histeris, seolah-olah dia tengah menahan rasa sakit dan siksaan luar biasa. Qin Ming, apa kabar? Gu Qingyi semakin khawatir dan tak dapat menahan diri untuk berteriak. Tanpa sadar ia ingin bergegas, tetapi dihentikan oleh Huo Nanling. Kakak Gu, kamu harus percaya pada kakak Qin. Kalian telah melalui banyak hal bersama. Apakah kamu pernah melihat kakak Qin mendapat masalah sebelumnya? Kali ini, dia mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Nanling, kejadian-kejadian besar yang dialami Gu Qingyi bersama Qin Ming muncul di benaknya seperti sebuah film. Memang, selama Qin Ming ada di sana, tidak peduli seberapa sulit dan berbahayanya, dia akan selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya. Di waktu luangnya, Gu Qingyi akan memikirkan hal-hal kecil yang pernah dialaminya bersama Qin Ming. Persahabatan yang telah mereka jalin melalui hidup dan mati beberapa kali sulit diungkapkan dengan kata-kata, dan itu membuat perasaannya terhadap Qin Ming menjadi samar, dan dia tidak bisa mengatakan apakah dia menyukainya atau hal lain. Terkadang dia berpikir bahwa jika Qin Ming dapat mengubah karakternya yang nakal dan lebih termotivasi, dia akan menjadi pangeran yang sempurna dan menawan. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya, dan tidak ada seorang pun yang sempurna. Kamu telah terperangkap oleh keterampilan hebat senior Tianxia. Bahkan seorang abadi yang hebat pun tidak dapat melarikan diri. Qin, kamu bisa menunggu untuk disiksa sampai mati. Chen Tianzong tertawa terbahak-bahak, melampiaskan sebagian besar kebencian yang telah terpendam di hatinya selama berhari-hari karena penghinaan yang dilakukan Qin Ming. Dia hanya menunggu Qin Ming menjadi terlalu lemah untuk melawan, dan kemudian dia akan maju dan membunuh Qin Ming, membalas dendam dengan tangannya sendiri. Si tukang daging menatap kabut hitam. Ketika mendengar teriakan Qin Ming, senyum mengejek muncul di wajahnya, bercampur dengan rasa senang karena berhasil mencapai tujuannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan tua, apakah Anda yakin bisa membunuh Hades dengan jurus ini?"
Tianxia mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang, jangan meragukan kemampuanku. Jika kamu keberatan, aku tidak keberatan membiarkanmu merasakan trik ini. Aku tidak berani, kata si tukang daging dengan suara tertahan. Jujur saja, dasar orang tua tolol, kalau bukan karena misi utamaku untuk membunuh Hades, aku pasti sudah membuatmu menderita. Sebagian besar tim pemburu yang dibawa oleh si tukang daging tewas di tangan Tianxia. Dia sangat menyadari kekuatan Tianxia, tetapi dia tidak mempercayai kemampuan Tianxia untuk membunuh Qin Ming, jadi dia diam-diam bersiap untuk melakukan serangan diam-diam untuk menangkap Gu Qingyi. Kepingan salju terus berjatuhan dari langit, menutupi tanah dengan hamparan putih yang luas. Gu Qingyi, Huo Nanling, dan Chen Tianzong, yang berdiri di halaman tanpa banyak bergerak, juga ditutupi oleh banyak kepingan salju, dan rambut mereka berubah menjadi abu-abu, tetapi tidak ada yang menyekanya. Mereka semua menatap kabut hitam yang seperti bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Jantung Gu Qingyi berdebar kencang, karena dia tidak bisa melihat kondisi Qin Ming yang diselimuti kabut hitam. Telinganya terus mendengar teriakan histeris Qin Ming. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia tidak tahu apakah Qin Ming bisa lolos dari bahaya lagi. Bab 678. Setelah dua roh jahat keluarga Chen melompat dari lantai atas ke kerumunan tim pemburu, para anggota tim pemburu takut secara tidak sengaja melukai rekan-rekannya, jadi mereka tidak berani menembak lagi dan memulai pertempuran jarak dekat. Harus dikatakan bahwa dua roh jahat dari keluarga Chen memang ahli tingkat atas dengan energi internal yang kuat. Mereka mengayunkan tinju mereka ke kiri dan ke kanan seperti palu baja, dan dalam sekejap mereka menjatuhkan keempat anggota tim pemburu di sekitar mereka ke tanah. Namun sebelum keduanya sempat memanfaatkan kemenangan itu, anggota regu pemburu yang terjatuh itu bangkit lagi seakan-akan tidak terjadi apa-apa, tidak ada seorang pun yang menjerit, seakan-akan tidak merasakan kesakitan. Kebanyakan orang pasti akan mati jika mereka menahan pukulan dari dua roh jahat keluarga Chen yang mengandung sejumlah besar energi sejati. Tanpa diduga, pihak lain masih bisa bangkit. Meskipun keduanya terkejut, mereka tidak terlalu peduli. Mereka hanya berpikir bahwa pihak lain memiliki kulit dan daging yang tebal, dan lebih kuat dari orang biasa, jadi mereka meninju lagi dan lagi untuk melihat berapa banyak pukulan yang dapat mereka tahan. Di antara mereka, lelaki tua berpakaian hitam itu memukul pipi seseorang dengan tinju bajanya. Separuh pipi lelaki itu langsung berlumuran darah, dan beberapa gigi bercampur darah beterbangan. Dia tampak menyedihkan dan mengerikan. Namun, anggota tim pemburu ini tidak berteriak atau menjerit, seperti saat ia baru saja terjatuh. Matanya menatap tajam ke arah Disa seperti binatang buas. Ia sama sekali tidak takut dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk meraih lengan kanan Disa. Yang lebih mengejutkan Disa adalah bahwa separuh pipi pria itu yang terluka sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan samar-samar terlihat bahwa gigi-gigi yang copot di mulutnya juga tumbuh. Ini adalah pertama kalinya Disa melihat seseorang dengan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Ia dipenuhi rasa iri dan cemburu, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Ia bereaksi sangat cepat, mengangkat kakinya dan menendang dada pria itu dengan keras menggunakan campuran energi sejati. Dengan tendangan yang keras, 2 atau 3 tulang rusuk anggota tim pemburu ini patah, organ dalamnya rusak, dan dia muntah darah. Namun, dia tidak berteriak sedikit pun. Seolah-olah dia bukan orang yang terluka, dia mencengkeram lengan Disa dengan erat dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Anggota tim pemburu itu membawa senapan mesin Gatling yang berat seperti mainan, dan jelas sekali bahwa mereka sangat kuat, jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh orang biasa. Mereka mematahkan lengan kanan Disa dalam sekali gerakan. Disa meringis kesakitan, dan dalam kemarahan karena malu, dia membunuh pria itu tanpa ampun, mengayunkan tangan kirinya dan memukul kepala pria itu berulang kali. Meskipun tahu bahwa lawannya kuat, Disa tetap merasa bahwa ia pasti akan menghancurkan kepala lawannya dengan satu pukulan. Setelah pukulan itu, ia mendapati bahwa kepala lawannya lebih keras dari batu. Ia hanya mematahkan kulit kepala lawannya tetapi tidak melukai tengkoraknya. Namun, anggota tim pemburu itu sama sekali tidak peduli dengan kepalanya sendiri, seolah-olah orang lain yang tertembak. Sebelum kepalanya meledak, ia memutar lengan Disa hingga membentuk simpul. Disa tidak seperti tim pemburu yang memotong saraf-saraf yang sakit. Ia meringis kesakitan dan berteriak berulang kali. Ia menendang tubuh lelaki itu tanpa ragu. Ia bahkan merasa tidak puas dan ingin mencambuk mayat itu. Anggota tim pemburu lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menerkam dan memeluk pinggang Disa seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Jika lelaki tua berpakaian putih, Tianxia, tidak datang menyelamatkan tepat waktu, pinggang Disa pasti sudah patah. Meski dia menyelamatkan nyawanya, Disa membayar harga mahal saat anggota tim pemburu lainnya menggigit sepotong daging dari belakang punggungnya. Disa telah hidup selama lebih dari 50 tahun dan telah bertarung dengan banyak orang, tetapi dia belum pernah melihat lawan yang begitu ganas. Dia akan menggigit orang-orang jika ada yang tidak setuju, seperti binatang buas. Melihat kebrutalan lawan mereka, yang fisiknya jauh melebihi orang biasa dan tidak mengenal rasa sakit atau takut, kedua roh jahat keluarga Chen menyerang dengan lebih kejam. Keduanya juga menemukan bahwa semua orang asing ini memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Luka ringan biasa dapat disembuhkan dalam sekejap mata, sementara mereka yang kepalanya meledak tidak akan pernah bisa bangkit lagi.
Menyadari hal itu, keduanya mulai memusatkan perhatian pada titik vital musuh, terutama kepala. Lengan kanan Disa lumpuh dan sepotong daging di punggungnya tergigit, sehingga kemampuan bertarungnya menurun drastis. Namun, keterampilan bela dirinya masih ada dan dia memiliki sedikit pemahaman tentang musuh, jadi dia sangat berhati-hati. Setidaknya melindungi dirinya sendiri bukanlah masalah saat menghadapi anggota tim pemburu sendirian. Pada saat ini, Yulong melompat turun dari lantai 2 dan bergabung dalam pertempuran, bekerja sama dengan Disa yang terluka dan saling menjaga satu sama lain. Melihat kematian tragis dua anggotanya, anggota tim pemburu yang tersisa menjadi semakin ganas, seperti binatang buas, bahkan ada yang menembak dengan risiko melukai rekan mereka secara tidak sengaja. Hal ini membuat mereka semakin sulit dihadapi, dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Si tukang daging melihat bahwa lawan-lawannya ternyata sangat kuat dan jelas-jelas jago kungfu. Ia merasa bahwa ia datang pada waktu yang tidak tepat hari ini untuk bertemu dengan tiga jagoan seperti itu. Setelah mengamati sebentar, ia pun ikut bertarung. Jika mereka bertarung satu lawan satu, bahkan dengan kemampuan penyembuhan diri mereka yang super, anggota tim pemburu tidak akan sebanding dengan dua roh jahat keluarga Chen dan Yulong. Untungnya, jumlah mereka 2 kali lipat dari musuh, dan mereka sangat ganas, menggunakan segala cara untuk menyerang. Selain itu, Earth Evil terluka, jadi mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Di bawah komando si tukang daging, 2 orang berusaha sekuat tenaga untuk menjerat Tianxia, dan orang-orang lainnya, termasuk si tukang daging, melancarkan serangan ganas ke Disa, bermaksud untuk mengalahkan mereka satu persatu. Lawan yang sangat sulit dihadapi, dan dia tidak merasakan sakit atau takut. Dia lebih baik kehilangan 1000 orang daripada mengalahkan 800 musuh. Dia bertarung dengan gaya yang benar-benar mengancam jiwa. Yulong dan Disa tidak memiliki kemampuan penyembuhan diri dan selalu khawatir apakah mereka akan terluka. Bahkan ketika mereka bekerja sama, mereka secara bertahap menjadi kelelahan dan menghadapi bahaya di sekitar. Si tukang daging memimpin anak buahnya dalam serangan yang dahsyat, dan meskipun mereka menang, mereka tidak mampu mengalahkan Yulong dan Disa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya dari mana para majikan ini berasal dan bagaimana mereka bisa terperangkap oleh mereka, yang menyebabkan korban yang tidak perlu. Itu benar-benar awal yang buruk. Terlebih lagi, hingga saat ini, si Jagal dan anak buahnya bahkan belum melihat orang yang menjadi target Gu Qingyi, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka hanya dapat mendesak anak buahnya untuk menyerang dengan ganas dan mengakhiri pertempuran dengan cepat, tetapi hasilnya bertentangan dengan keinginan mereka. Pada saat yang sama, Tianxia dan 2 orang lainnya juga bertanya-tanya dari mana orang asing ini berasal. Jika mereka datang untuk menyelamatkan Gu Qingyi, mereka datang terlalu cepat. Dan tokoh terpenting, Qin Ming, belum muncul. Ketiganya mulai curiga bahwa orang asing ini mungkin bukan bala bantuan yang dibawa Qin Ming. Namun, kedua belah pihak sudah haus darah dan menderita korban di kedua belah pihak. Mereka tidak akan berhenti bahkan jika itu adalah kesalahpahaman. Tidak peduli siapa pihak lainnya, mereka akan membunuh mereka terlebih dahulu. Tepat saat Disa tidak mampu menjaga dirinya sendiri, si tukang daging tiba-tiba menyerangnya. Dia tidak punya cara untuk menghindarinya, jadi dia tiba-tiba meraih Yulong di sampingnya untuk bertindak sebagai bantalan dan memblokir pukulan si tukang daging. Terakhir kali dia datang, Yulong terluka saat bertarung dengan Qin Ming. Titik lemahnya yang tidak bisa dihancurkan telah rusak, dan dia tidak pulih hanya dalam waktu setengah bulan. Dia terkena pukulan keras dari tukang daging dan langsung muntah darah dan jatuh ke tanah. Dia diam-diam mengutuk Disa karena tidak berguna dan tanpa malu-malu menggunakannya sebagai tameng. Yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu ke depan dan melancarkan serangan yang lebih ganas. Jika Tianxia tidak membunuh orang-orang yang terlibat dengannya dan memberikan bantuan tepat waktu, nyawa Yulong dan Disa akan berada dalam bahaya. Ketika Chen Tianzong tidak mendengar suara tembakan lagi di luar, ia bergegas keluar dari villa untuk memeriksa situasi. Melihat bahwa orang-orangnya sendiri dalam bahaya, ia juga ikut bertempur. 4 anggota tim pemburu telah terbunuh atau terluka. Seiring bertambahnya jumlah orang, jumlahnya menjadi hampir sama dengan Chen Tianzong dan timnya. Keunggulannya hilang, dan pihak Chen Tianzong telah membalikkan kerugiannya. Harus disebutkan bahwa kekuatan Tianxia tidak terduga dan energi sejatinya sangat kuat. Dia sendiri cukup untuk menahan 4 atau 5 anggota tim pemburu. Dengan keberadaannya, si tukang daging dan yang lainnya hanya akan berakhir dengan penyesalan. Sebagian besar anggota tim pemburu tewas di tangannya. Tianxia Ren, sesuai dengan namanya, bagaikan bintang jahat yang akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Ia kejam dan bengis. Di mata tukang daging, ia bagaikan gunung yang tidak dapat didaki, berdiri di depannya, dan tukang daging hanya bisa menatapnya. Kedatangan si tukang daging telah membuat musuh waspada. Jika dia gagal menangkap Gu Qingyi untuk mengancamnya, dia tidak akan memiliki kesempatan kedua. Selain itu, banyak anak buahnya yang terbunuh atau terluka. Bahkan jika dia berhadapan langsung dengan Qin Ming, dia tidak akan berdaya. Dia berjuang sampai akhir dengan tekad untuk membakar kapalnya. Akibatnya, anggota tim pemburu tewas silih berganti, hanya menyisakan si tukang daging sendiri, sedangkan di pihak lawan hanya ada 2 orang yang mengalami luka berat, namun tak seorang pun meninggal, hal yang tidak dapat ia terima.
Tepat ketika si tukang daging bersiap untuk melakukan upaya terakhirnya, bertekad membawa seseorang bersamanya bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, Qin Ming tiba secepat kilat dalam mobil Toyota. Setelah membuka pintu dan keluar dari mobil, Qin Ming melihat pemandangan di halaman dan menebak bahwa si tukang daging dan Chen Tianzong pasti sedang berkelahi, dan keduanya terluka. Dia tersenyum bercanda dan berkata, "Maaf saya terlambat dan melewatkan pertunjukan yang bagus. Saya tidak tahu siapa di antara kalian berdua yang harus saya ucapkan terima kasih karena telah membunuh musuh saya. Kalian berdua hebat." Qin Ming, Hades, Chen Tianzong dan si tukang daging berteriak hampir bersamaan, dan keduanya menatap Qin Ming dengan kebencian di mata mereka. Qin Ming bergegas ke sini seperti burung yang terbang. Dia sangat fokus dan gelisah. Dia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan mengisapnya untuk menenangkan suasana hatinya. Dia berkata seolah-olah sedang menonton pertarungan antara dua harimau dari gunung, "Jangan khawatirkan aku. Teruslah berjuang. Mari kita lihat pihak mana yang akan mati lebih dulu. Aku akan bertepuk tangan dan bersorak untuk pihak lain serta menyalakan kembang api untuk merayakannya." Chen Tianzong dan si tukang daging sama-sama melihat kebencian terhadap Qin Ming di mata masing-masing, dan tiba-tiba menyadari bahwa musuh bersama mereka adalah Qin Ming. Pertarungan berdarah antara kedua belah pihak itu murni kesalahpahaman. Harga yang mereka bayar tidak dapat diterima dan mereka merasa sangat menyesal. "Jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan bertanya dengan jelas sebelum pertarungan, jadi aku tidak akan berakhir dalam situasi ini. Namun, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali, dan sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang." Chen Tianzong dan si tukang daging menyalahkan Qin Ming atas hal ini. Mereka menjadi semakin memusuhi Qin Ming dan berharap mereka dapat memotong-motongnya menjadi beberapa bagian dan membuang jasadnya di hutan belantara sehingga ia akan mati tanpa tempat pemakaman. "Dasar bajingan, aku akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru denganmu malam ini. Kau pasti akan mati," kata Chen Tianzong sambil menggertakkan giginya, dengan amarah yang membara di matanya. "Benar sekali, malam ini adalah hari kematianmu." Si tukang daging bisa mengerti bahasa Mandarin. Dia berbicara dengan dingin dalam bahasa Mandarin yang tidak lancar, sambil menggertakkan giginya. "Bukankah kalian berdua musuh? Mengapa kalian berdua datang kepadaku?" Qin Ming mencibir, "Teruslah bertarung satu sama lain, dan pihak yang tersisa akan memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku. Berhentilah bicara omong kosong dan bersiaplah untuk mati. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatanmu." Setelah dipermalukan di depan Qin Ming 2 kali, Chen Tianzong, dengan karakternya yang sombong, mampu bertahan sampai sekarang. Dia hampir mati lemas dan berkata dengan marah, "Senior Tianxia, aku serahkan padamu. Selama dia masih hidup, aku akan secara pribadi mengirimnya ke barat untuk meredakan kebencian di hatiku." Bersambung